Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting langsung kamu catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Ada 3 anak yang sedang berbincang-bincang. Salah seorang anak bertanya pada temannya, apakah dia masih ingat tentang teks non-fiksi? Dan teman-temannya menjawab bahwa dia masih ingat tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalian juga masih ingat ya tentang teks non-fiksi? Berikut ini adalah contoh teks non-fiksi. Ada karya ilmiah, kemudian ada laporan berita, ada tulisan sejarah, kemudian juga tentang biografi. Nah, ini adalah contoh-contoh teks non-fiksi atau teks yang berdasarkan fakta. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks tersebut. Lalu bagaimana caranya ya? Mengidentifikasi teks tersebut. Cara mengidentifikasi sebuah teks yang pertama, kalian membaca teks terlebih dahulu dengan cermat. Setelah kalian baca, kalian catat ide pokok dari teks tersebut. Kemudian, kalian buat peta pikirannya dan menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut dalam peta pikiran. Sekarang kalian bacalah teks berikut ini dengan cermat ya. Ya, saya bantu bacanya. Judulnya adalah Berjalan Sejauh 2,5 km Demi Air Bersih. Masyarakat Lamak Nen Selatan, Nusa Tenggara Timur sulit mendapatkan air bersih. Letak sumber air bersih sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Sumber air bersih hanya bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sejauh 2,5 km. Masyarakat Lamak Nen Selatan mengambil air bersih di Timur Leste. Kegiatan tersebut tidak dipersuarakan oleh masyarakat Timur Leste. Meski berbeda kewarganegaraan, kedua pihak masih memiliki hubungan darah. Masyarakat Timur Leste masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Lamak Nen. Letak Kecamatan Lamak Nen Selatan berada di perbatasan RI Timur Leste. Di kecamatan tersebut, air bersih sulit ditemukan. Masyarakat Lamak Nen Selatan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian atas kesulitan warganya. Nah, jika sudah selesai membacanya, kita akan mencoba mengidentifikasi peristiwa yang ada di teks ini dengan menggunakan peta pikiran. Kita akan membuat peta pikiran dengan judul Berjalan Sejauh 2,5 km Demi Air Bersih. Di sini peristiwa yang dapat kita identifikasi yang pertama bisa melalui pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi? Nah, di sini peristiwa yang terjadi adalah masyarakat Lamak Nen Selatan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemudian peristiwa berikutnya adalah berapa jarak tempat tinggal warga dengan sumber air bersih. Nah, ternyata jaraknya adalah 2,5 km. Dan di mana warga mengambil air bersih? Dari teks ini dapat kita ketahui bahwa warga mengambil air bersih di Timur Leste. Jadi ini adalah pembuatan peta pikiran untuk mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja ya manfaatnya dari air? Sekarang kita akan masuki muatan IPA.
Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air itu dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Berikut ini adalah manfaat air bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Di sini, bagi tumbuhan, air digunakan untuk fotosintesis. Karena tanpa air, di sini tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Karena salah satu bahan pembuat makanan bagi tumbuhan untuk fotosintesis adalah air. Nah, fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang sangat kita butuhkan. Kemudian, bagi hewan, manfaat air adalah untuk minum dan membersihkan diri. Sedangkan bagi manusia, air ini begitu banyak manfaatnya. Untuk keperluan hidup sehari-hari, contohnya untuk minum, untuk mandi, mencuci, memasak, mengairi sawah, kemudian juga untuk sarana transportasi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Jadi masih banyak manfaat air bagi manusia yang lainnya ya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.